Hey Sobat Delur, jika Sobat membaca judul film ini dan berharap cerita yang diusungnya tentang orang yang terperangkap dalam lift seperti cerita dalam film Devil atau The End, Sobat salah. Karena film India berjudul Lift yang dirilis pada tahun 2021 ini mengusung cerita menegangkan yang jauh lebih menarik dari itu. Bahkan di IMDb, film ini menempati rating 7,3. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja masuk kepada alur ceritanya. Oh ya, Mince informasikan bahwa seperti biasa, review film ini akan ada pada segmen akhir video. So, ingat sob, video ini mengandung scenes dibuka dengan seorang pria bernama Guru yang baru saja bergabung sebagai karyawan baru dengan jabatan sebagai ketua tim di sebuah perusahaan ambrak, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang IT di kota Chennai. Pada hari pertama kedatangannya, Guru bersikap angkuh pada anggota timnya hingga menjadi perguncingan anggota timnya sendiri. Saat Guru hendak menandatangani surat perjanjian kerja di ruang HRD, ia terkejut saat melihat seorang karyawati bernama Harini yang ternyata juga baru saja beberapa hari bergabung di perusahaan itu. Sekilas Guru teringat pertemuan tak sengajanya dengan Harini di sebuah perpustakaan yang meminta pertolongan pada Guru untuk mengambil foto Harini. Bukannya membantu, Guru malah mempermainkan Harini dengan mengambil foto Guru sendiri. Tentu saja hal itu meninggalkan rasa geram pada diri Harini. Rupanya Harini masih ingat dengan kejadian di mana Guru pernah mempermainkannya itu. Makanya saat Harini melihat Guru ternyata bergabung dalam perusahaan yang sama, tentu saja membuat hubungan keduanya menjadi tidak akur. Meski begitu, sikap angkuh Guru diam-diam menimbulkan rasa penasaran Harini. Ya seperti bucin gitulah sob sama si Guru. Nah, saat akan pulang pada hari itu, mendadak wakil presiden perusahaan memiliki tugas yang harus diselesaikan hari itu juga. Sebagai karyawan baru yang masih mencari muka di depan atasannya, ya Guru menawarkan diri untuk bekerja lembur menyelesaikannya. Saat jam pulang tiba, satu persatu para karyawan meninggalkan ruang kerjanya, hingga tinggallah Guru di ruangan sendirian. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Guru mencoba minum segelas air sebelum melanjutkan menyelesaikan kerjaannya dan meletakkannya tidak jauh dari jangkauannya. Namun saat ia akan mengambilnya kembali, gelas itu sudah pindah jauh dari jangkauan Guru. Guru yang merasa heran menganggap mungkin dia yang lupa meletakkan agak jauh dari jangkauannya sendiri. Tiba-tiba seorang satpam yang berjaga shift malam berpamitan pada Guru untuk makan malam. Ia meninggalkan kartu akses keluar untuk Guru dan akhirnya Guru kembali sendirian di ruangannya. Saat itulah tiba-tiba bulu kuduk Guru berdiri. Tiba-tiba saja ia merasa merinding berada sendirian di ruangan itu. Guru segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelahnya ia mengambil kartu akses yang diberikan satpam tadi, lalu pergi segera turun dari kantornya di lantai 9 dengan menggunakan satu-satunya lift di gedung itu. Guru pun menekan tombol basement yang merupakan lantai tempat parkiran mobil. Namun ternyata lift berhenti di lantai 1. Guru mencoba kembali menekan tombol basement dan kembali ternyata lift tetap berada di lantai 1. Saat itu Guru melihat seorang satpam yang sudah tua dan mengatakan bahwa lift itu macet dan apakah ada lift lain. Tetapi satpam tua itu mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya lift di gedung itu. Jika macet, Guru dapat keluar gedung dengan melompat dari gedung. Satpam itu pun lalu meninggalkan Guru begitu saja. Guru yang heran dengan perkataan satpam yang menyuruhnya keluar gedung dengan cara melompat dari gedung pun terheran. Guru akhirnya mencoba lagi untuk menggunakan lift itu dan kali ini lift pun benar berhenti di lantai basement. Guru segera pergi dengan mobilnya, namun ternyata mobil itu hanya berputar-putar di lantai itu. Guru sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Saat itu Guru tersadar jika handphonenya tertinggal di ruang kerjanya. Guru pun kembali ke lantai 9 mengambil handphonenya yang kebetulan tepat saat itu seorang temannya menghubunginya. Sambil berbincang gembira dengan temannya, Guru kembali ke lift dan menuju ke lantai basement. Namun lift berhenti di lantai 8. Sambil tetap sibuk berbincang di telepon dengan temannya, Guru sempat melihat seorang pria masuk lift dan menekan tombol lantai 3. Saat pintu lift terbuka di lantai 3, betapa terkejutnya Guru karena ternyata Guru hanya sendirian di dalam lift itu. Lalu siapakah pria yang dilihatnya tadi masuk lift?
Guru pun mulai ketakutan. Ia segera menekan tombol turun ke basement, namun lift malah naik menuju ke lantai atas. Ditambah lagi, tidak lama lampu lift padam dan lift tiba-tiba berhenti tak bergerak. Guru menggedor-gedor lift meminta pertolongan, tapi ia malah mendengar seseorang balik mengetuk-ketuk pintu liftnya. Ditambah lagi dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar di dalam lift. Tiba-tiba lampu menyala dan ia melihat sepasang sepatu yang dipakai pria yang dilihatnya sebelumnya masuk ke lift ada di dalam lift. Sepatu itu terus bergerak sendiri mendekati guru. Guru makin gemeteran hingga tiba-tiba lift kembali bergerak menuju ke kantornya kembali ke lantai 9. Guru juga mengalami hal aneh di mana dirinya tiba-tiba seperti ditarik seseorang hingga dia terjatuh. Guru segera berlari menuju tangga darurat dan saat itulah dari balik kaca pintu tangga darurat, guru melihat Sapam yang sebelumnya berpamitan pergi makan malam padanya. Guru meminta agar Sapam itu membuka pintu, namun Sapam itu malah menggorok lehernya sendiri di hadapan guru. Guru pun lari tunggang-langgang kembali ke kantornya. Saat itu ia mendengar seperti seseorang mencoba membuka pintu ruang dokumen kantornya. Saat ia membuka pintunya, ternyata Harini keluar dengan marah-marah pada guru dan menuduh guru telah menguncinya di ruang dokumen itu. Guru berusaha menjelaskan apa yang dialaminya pada Harini, namun Harini tidak mau mendengarkan penjelasan guru. Harini pun segera masuk ke lift dan menekan tombol basement. Guru yang tampak waspada mengikuti dengan takut-takut, namun lift ternyata berhenti di lantai 2. Berkali-kali Harini mencoba menekan tombol basement, namun lift tetap bertahan di lantai 2. Harini menganggap lift itu macet dan mencoba turun melalui tangga darurat. Tapi ternyata tangga itu pun hanya berputar-putar di lantai 2. Harini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Guru langsung berkata bahwa itulah yang dari tadi hendak ia ceritakan pada Harini. Mereka pun akhirnya kembali ke lift dan Harini mencoba memainkan permainan memanggil hantu untuk mengecek apakah ada makhluk astral di sekitar mereka. Seperti permainan jalangkung begitulah sob, tapi ini namanya permainan Charlie. Harini mulai menggambar di lift. Jika saat Harini memanggil dan berpoin bergerak pada tulisan yes, berarti memang ada makhluk astral di sekitar mereka. Mulailah Harini memanggil Charlie. Tiba-tiba lift turun cepat dengan sendirinya dan berhenti di lantai 6. Mereka pun segera keluar dan bersembunyi di bawah meja kerja. Saat itu, barang-barang kantor di lantai 6 bergerak dan berjatuhan sendiri. Lalu tiba-tiba Guru dan Harini lari tunggang-langgang dan saat itu mereka bertemu kembali dengan seorang satpam yang curiga pada mereka berdua. Satpam itu menginterogasi Harini dan Guru karena mereka berdua dikira penyusup. Guru mencoba menjelaskan apa yang mereka alami dan memberitahu bahwa seorang satpam telah tewas. Satpam itu meminta agar Guru dan Harini menunggunya di tempat itu sementara sang satpam akan mengecek kebenaran cerita Guru melalui rekaman CCTV di ruangannya. Belum lama mereka menunggu, tiba-tiba suara aneh terdengar. Guru dan Harini segera menghampiri sang satpam ke ruangannya. Akan tetapi ternyata Guru dan Harini pun mulai sadar bahwa yang dihadapi mereka adalah hantu yang mencoba mencelakai mereka. Guru segera mengambil kunci yang dipegang satpam itu dan segera berlari dengan Harini. Namun ruangan tiba-tiba gelap gulita dan saat lampu kembali menyala, Guru sudah terpisah dari Harini. Guru mencari-cari keberadaan Harini. Ternyata Harini sedang berada di jendela memandang ke bawah gedung. Guru mengajak Harini untuk segera pergi mencari jalan keluar. Namun dengan alasan sudah tidak ada jalan keluar kecuali dengan melompat dari gedung, Harini pun melompat keluar. Guru yang melihat itu sudah tidak sempat lagi menahan Harini. Hingga dilihatnya Harini telah terkapar tewas di bawah gedung. Guru yang kesal karena tak sempat menyelamatkan Harini pun hanya bisa terduduk sambil menyesali tindakan Harini. Namun tiba-tiba Harini muncul dari pintu dan menegur Guru. Guru pun terkejut. Lalu siapa yang melompat keluar jendela tadi? Ketika Guru mengecek ke tempat jasad tadi tergeletak, ternyata jasad itu sudah tak ada lagi sob. Guru bercerita bahwa ia melihat Harini melompat keluar jendela dan Guru ingat kalimat terakhir yang diucapkan Harini, yaitu tidak ada jalan keluar lain kecuali mereka berdua menghilangkan nyawa mereka sendiri dengan melompat dari gedung. Harini akhirnya mengajak Guru untuk segera pergi dari tempat itu. Kali ini
lift membawa mereka ke lantai 5, yaitu lantai kantin gedung itu. Tiba-tiba televisi di kantin itu menyala sendiri dan menayangkan sebuah berita tentang terbakarnya gedung perusahaan Amrak pada jam 3 dini hari itu. Dan 2 orang karyawan bernama Guru dan Harini ditemukan tewas dalam kebakaran itu. Guru dan Harini pun tertegun, seolah-olah mereka diberitahu bahwa pada akhirnya mereka akan tewas dalam gedung karena gedung itu terbakar. Guru langsung melihat jam tangannya yang saat itu menunjukkan pukul 12:30 malam. Artinya masih ada waktu 2,5 jam lagi sebelum apa yang diberitakan itu benar terjadi pada mereka. Mereka pun secepatnya kembali mencari jalan keluar hingga akhirnya mereka terkunci di ruang mesin. Untuk menghilangkan kegabutan mereka, Guru menyanyikan lagu Happy Birthday to You pada Harini yang ternyata hari itu berulang tahun dengan bantuan korek gasnya. Tapi tiba-tiba sob, saat lampu tiba-tiba menyala kembali, ternyata Harini sudah tergantung dan sebuah cutter pun terjatuh di sebelah Guru. Dan saat Harini tiba-tiba terjatuh sendiri, keduanya pun langsung keluar dari ruang mesin dan masuk ke lift untuk menuju lantai lain. Kali ini Guru mencegah agar Harini tidak memencet tombol lift. Guru meminta kali ini biarkan lift itu sendiri yang membawa mereka ke lantai berapapun. Benar saja sob, tiba-tiba lift bergerak sendiri. Namun Harini heran melihat Guru yang memegang cutter di tangannya. Guru juga heran mengapa cutter itu dipegangnya. Lalu tiba-tiba, seolah-olah ada yang menggerakkan tangan Guru untuk melukai Harini dan dirinya sendiri. Guru berusaha sekuat tenaga menahan tangan yang memegang cutter agar tak melukai Harini maupun dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba lift akhirnya berhenti di lantai 7 dan kejadian itu pun berhenti pula. Guru mencoba mengamati tombol lift dan mencoba menekan tombol basement sekali lagi. Namun Harini yang sudah takut masuk lift tidak mau ikut hingga akhirnya lift turun sendiri. Guru sangat gusar pada Harini karena Harini telah menyia-nyiakan kesempatan itu karena Guru yakin kali ini lift akan turun di lantai basement. Dan benar saja sob, ternyata kali ini lift berhenti di lantai basement. Harini menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya mereka mencoba kembali untuk ke lantai basement. Dan kali ini lift malah berhenti kembali di lantai 9. Guru akhirnya memberitahu Harini bahwa ia sudah mengamati pola lift itu di mana lift akan berhenti di setiap lantai secara acak untuk 1 kali kesempatan. Dan lift sudah berhenti di semua lantai. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi lift akan berhenti pada salah satu lantai. Dan jika kesempatan itu sudah habis, maka mungkin saja pintu lift tidak lagi akan terbuka dan mereka akan tetap terkunci di dalam gedung. Namun yang tidak Guru mengerti hingga sekarang adalah mengapa lift itu hanya dapat berkali-kali berhenti di kantor mereka, yaitu di lantai 9. Tiba-tiba pintu lift tertutup. Dengan sigap, Guru langsung menahan pintu lift dengan tempat sampah. Tiba-tiba Harini teringat pula dengan mengapa dia harus terkunci di ruang dokumen. Siapakah yang menguncinya? Guru pun meminta Harini menceritakan apa keperluan Harini masuk ke ruang dokumen. Harini menceritakan bahwa sebelum pulang ia diminta oleh wakil presiden untuk menghancurkan dokumen yang menurutnya adalah dokumen tentang seorang karyawan. File yang harus dihancurkannya ada 2 dokumen. Namun Harini baru sempat menghancurkan 1 dokumen sebelum akhirnya listrik ruangan itu padam dan Harini pingsan. Harini masih ingat nomor file kedua yang diminta dihancurkan. Mereka pun mencari file kedua itu di lemari dokumen. Beruntung Harini menemukannya. Harini membacakan isi dokumen itu. Isinya adalah tentang data telah terjadinya suatu kecelakaan pada seorang karyawan di lift kantor mereka sebulan lalu yang akhirnya karyawan tersebut meninggal setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Tercatat bahwa 2 hari sebelum terjadi kecelakaan itu, karyawan itu telah mengajukan pengunduran diri. Karyawan itu memiliki jabatan yang sama dengan Guru sekarang. Artinya, Guru bergabung di kantor itu adalah untuk menggantikan posisi karyawan yang kecelakaan itu. Guru pun langsung ingat dengan kartu akses yang diberikan satpam yang telah meninggal sebelumnya. Dan benar saja, ternyata kartu akses itu adalah milik karyawan yang kecelakaan yang posisinya Guru gantikan sekarang. Guru pun langsung mengajak Harini untuk menunggu Guru di ruang CCTV, sementara Guru akan mencari jalan keluar. Guru memakai earphone dan meminta agar Harini menunjukkan arah padanya melalui layar CCTV dan melaporkan bila ada pergerakan yang mengikuti Guru. Guru juga berpesan agar apapun yang terjadi, Harini harus menunggu hingga Guru kembali.
Mulailah Harini menunjukkan arah pada Guru, hingga Harini tiba-tiba meminta Guru agak bersembunyi di balik lemari karena Harini melihat bayangan hitam di belakang Guru. Guru langsung meminta Harini memainkan cali-cali untuk mengalihkan hantu itu. Dengan takut-takut, Harini pun mulai memainkan cali-cali. Tiba-tiba Guru menghilang dari pandangan CCTV dan Harini menjadi makin ketakutan. Pintu ruang CCTV pun tiba-tiba terbuka sendiri dan lampu berkelip-kelip. Harini makin ketakutan. Saat itu ia melihat dari handphonenya sebuah bayangan menghampirinya dari belakang dan ia pun langsung berbalik menebaskan cutter-nya. Guru pun langsung tergeletak tewas dengan leher yang tersayat. Harini langsung menangis jadi-jadinya. Namun tiba-tiba Guru masuk memanggil Harini dan Guru yang tadi tewas telah menghilang. Harini langsung memeluk Guru. Guru pun langsung mengajak Harini pergi ke lift. Namun ketika di depan lift, langkah Harini terhenti dan Harini pun kesurupan. Guru mengejar Harini yang lari kembali ke dalam kantor. Harini meronta-ronta hingga Guru harus mengikatnya di hidran air. Guru teringat dengan berita ditemukannya dirinya serta Harini yang tewas terbakar di gedung itu. Dan waktu sebentar lagi menunjukkan pukul 3 dini hari, yaitu waktu di mana kejadian kebakaran itu akan terjadi. Guru pun merewind semua yang dialaminya selama ini. Ia akhirnya menarik kesimpulan bahwa ada 2 hantu di dalam gedung itu. Ia merasa bahwa usaha yang baru ia lakukan sia-sia belaka. Jadi rupanya sob, saat Harini menduga Guru menghilang dari layar CCTV, ternyata Guru itu masuk ke lift dan naik ke atas lift untuk memotong sedikit tali penyangga lift agar lift tidak lagi berhenti di tiap lantai, akan tetapi akan langsung terjun ke lantai basement. Kini dengan kesurupannya Harini, usaha itu menjadi sia-sia belaka. Di tengah rasa depresi dan kekesalannya itu, tiba-tiba hantu yang merasuki tubuh Harini tertawa dan berkata bahwa jangan dikira Guru dapat melarikan diri. Guru pun makin pasrah. Ia mencoba merokok. Namun tiba-tiba hantu meminta agar Guru mematikan rokoknya karena ia tidak menyukai baunya. Guru pun langsung menyadari bahwa hantu itu tidak menyukai bau asap rokok. Maka Guru pun semakin sengaja langsung menghembuskan asap rokoknya ke arah Harini hingga akhirnya hantu itu meronta-ronta dan keluar dari tubuh Harini. Saat itu Guru melemparkan rokoknya ke arah dokumen-dokumen hingga terbakar dan langsung memukul Harini, lalu dengan tersenyum segera menggendong Harini menuju ke lift. Sesampai di dalam lift yang lantainya sudah diberi styrofoam oleh Guru langsung loncat-loncat dalam lift berharap tali lift yang dipotongnya putus dan lift terjun jatuh ke bawah. Harini yang akhirnya tersadar dari pingsannya akhirnya segera membantu Guru untuk loncat-loncat. Dan tak lama tali lift pun putus dan lift terjun bebas jatuh ke basement. Lift selamat sampai di lantai basement. Harini juga selamat dalam insiden jatuhnya lift itu meski harus mengalami luka-luka. Namun Guru tidak sadarkan diri. Pada fase tak sadarkan diri itu, Guru berhalusinasi tentang kisah kedua hantu tersebut, di mana seorang pria yang menempati posisi jabatan Guru sebelumnya bernama Sundar dipanggil oleh wakil presiden perusahaan Guru. Ia diberitahu bahwa ia dipecat dan Sundar harus menandatangani surat pengunduran diri. Sundar yang merasa telah bekerja dengan baik, bahkan baru berhasil menyelesaikan suatu proyek dengan memuaskan, tidak terima dengan perlakuan itu. Hingga akhirnya wakil presiden memberikan nilai integritas buruk dalam surat pengunduran dirinya dan Sundar tak dapat lagi diterima bekerja di kantor manapun. Sundar pun akhirnya pasrah menerima pemecatan itu. Perlakuan itu akhirnya diceritakan Sundar kepada kekasihnya yang juga bekerja sebagai karyawan di kantor itu. Namun Sundar yang sudah sangat kecewa akhirnya memilih untuk menghilangkan nyawanya sendiri saat ia berada di dalam lift. Wakil presiden menutupi tindakan Sundar itu sebagai sebuah kecelakaan. Tindakan menutupi itu dibantu oleh 2 orang satpam yang tewas saat Guru terkunci di dalam gedung. Kekasih Sundar yang tidak terima dengan sikap wakil presiden yang menutupi kejadian yang dialami Sundar itu sebagai sebuah kecelakaan, akhirnya menghadap wakil presiden dan menyampaikan keberatannya. Namun wakil presiden malah meminta agar kekasih Sundar bungkam. Kekasih Sundar pun akhirnya mengambil dokumen tentang kecelakaan Sundar itu dan menyembunyikannya di ruang dokumen, yaitu ruang di mana sebelumnya Harini terkurung di dalamnya. Setelah menyembunyikan file Sundar di tumpukan lemari dokumen, kekasih Sundar pun akhirnya menghilangkan nyawanya sendiri dengan tergantung. Wakil presiden pun kembali menutupi kematian kekasih Sundar itu sebagai sebuah kecelakaan dengan tetap dibantu oleh kedua satpam yang tewas.
Dari halusinasi itu, guru akhirnya mengerti bahwa kedua hantu itu adalah hantu Sundar dan kekasihnya. Tujuan mereka mengganggu Guru dan Harini adalah mendorong agar Guru dan Harini juga melakukan tindakan menghilangkan nyawa mereka sendiri seperti yang dilakukan oleh kedua hantu tersebut. Itulah kenapa beberapa gangguan seolah mendorong mereka untuk memilih keluar dari gedung dengan cara melompat keluar gedung. Adegan pun kemudian menampilkan Guru yang tersadar dan telah berada di rumah sakit dengan Harini yang menjaga Guru di sampingnya. Tak lama Guru dikunjungi oleh wakil presiden baru perusahaannya yang meminta agar Guru bungkam tentang apa yang dialami dan diketahui Guru dan Harini. Namun Guru menolak dan memilih untuk keluar dari perusahaan. Pada penyidik, Guru menyerahkan dokumen tentang Sundar kepada penyidik dan menceritakan semua yang dialaminya. Penyidik bertanya pada Guru bahwa Guru berkata bahwa ada 2 orang yang tewas dalam gedung itu, yaitu 2 orang satpam gedung. Akan tetapi ternyata polisi menemukan 3 jasad yang tewas dalam gedung itu. Siapakah jasad satunya lagi, Sob? Ya, ternyata jasad ketiga adalah jasad sang wakil presiden. Film pun akhirnya ditutup dengan sebuah cerita yang menayangkan tentang perusahaan Amrak yang melakukan eksploitasi terhadap karyawannya. Dan berapa banyak dari karyawan itu yang akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena perlakuan tak manusiawi atasan mereka. Lalu, film pun di end. Well Sob, Liv disutradarai oleh Vineet Faras Prasad dan dibintangi oleh Amrita Iyer sebagai Harini dan Kavin sebagai Guru. Satu hal menarik dari film yang streaming di Disney Hotstar pada Oktober 2021 ini adalah setting lokasinya yang mengambil pada satu tempat, yaitu berada di dalam gedung kantor, dan setting lokasi lift merupakan setengah dari bagian itu, dan itu menurut Mince berhasil menciptakan rasa claustrophobia bagi penontonnya. Selain itu, sinematografi karya S. Yuva yang menampilkan gedung kantor yang kosong mampu memunculkan kengerian. Dan kamera sinematografi S. Yuva menangkap sudut-sudutnya dengan sangat baik. Chemistry yang dibangun antara Kavin yang memerankan Guru dengan Amrita yang memerankan Harini sangat klop, hingga Mince nyaman menonton kekompakan mereka untuk keluar dari gedung. Tapi dari itu semua, satu hal yang paling Mince suka adalah premisnya yang di luar dugaan Mince. Saat membaca judulnya, yang terlintas di pikiran Mince adalah sebuah film horor seperti film Devil atau The End yang terperangkap di dalam lift dan berusaha mencari jalan keluar. Ternyata justru terperangkap di dalam gedung dan setting ruang lift merupakan bagian dari itu. Sebuah film claustrophobia yang menarik menurut Mince. Meski demikian, tetap ada satu kekurangan dalam film ini, yaitu pemilihan cerita tentang latar belakang kedua hantu yang digambarkan melalui halusinasi dari Guru yang sedang tak sadarkan diri. Terlalu tidak masuk di akal menurut Mince, seolah-olah terlalu terburu-buru untuk disampaikan hanya dengan melalui halusinasi seorang guru. Namun terlepas dari kekurangan itu, overall Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Jika kamu peminat film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti kamu tepat sudah mampir ke sini. See you!